Musim gugur 2012, Zack Sofyan dan Sammy Brown harus tampil di sebuah acara sekolah. Namun, Sammy merasa tidak percaya diri dan membiarkan Zack tampil sendirian. Zack yang berjalan menggunakan kruk tampil yakin dan percaya diri di depan teman-temannya. Zack mulai menyanyi dan membuat suasana berubah menyenangkan. Pemuda penderita osteosarkoma itu tampil apa adanya dan membuat banyak orang suka. Penampilannya dipertunjukkan sekolah turut menarik hati Emily. Gadis itu pun tidak segan menunjukkan ketertarikan pada Zack. Mereka lantas berjanji untuk piknik bersama saat waktunya tiba. Zack batuk tanpa henti. Sang ibu, Laura Never Campbell, berkeras membawa Zack ke rumah sakit walau Zack sudah menolaknya. Diagnosa dokter mengatakan bahwa paru-paru Zack bocor dan menekan jantung sehingga perlu ditindak secepatnya. Maksudnya, saat itu juga Zack gelisah karena di saat bersamaan dia punya janji dengan Amy. Namun, bagaimanapun kesehatannya lebih penting. Sementara itu Amy yang menunggu lama di taman memutuskan pulang. Setelah operasi dilakukan, sebuah fakta lain terungkap bahwa kanker yang diderita Zack sudah menjalar ke paru-paru. Sang ibu bingung karena anaknya tersebut sudah divonis bebas kanker. Dokter menjelaskan bahwa osteosarkoma yang diderita Zack tidak bisa diprediksi dan bisa sangat kuat. Zack sudah ada di stadium akhir. Secara diam-diam dan dalam keadaan lemah, Zack mendengar semua percakapan antara dokter dan kedua orang tuanya. Lelaki itu kemudian bertanya berapa lama waktu yang dia punya. Ternyata Zack mengkhawatirkan wisudanya. Sang dokter melanjutkan perkataannya dan menyampaikan bahwa Zack diperkirakan hanya bisa bertahan 6 hingga 10 bulan lagi. Zack akhirnya kembali ke sekolah, tapi dia masih kuat dan belum siap menghadapi Amy, apalagi bercerita tentang penyakitnya. Saat berada di kelas, Zack merasa terinspirasi oleh ucapan sang guru, Milton Weaver. Milton bertanya kepada para siswa mengenai apa yang akan dilakukan dalam hidup mereka yang cuma sekali ini. Setelah kelas bubar, Amy tiba-tiba menghampiri Zack. Pemuda itu bersikap dingin walau Amy terlihat memaklumi alasannya tidak datang ke taman tempo hari. Zack diam saja hingga tiba-tiba dia mengatakan bahwa penyakitnya sudah ada di stadium akhir. Mendengar itu, Amy langsung memeluk Zack sambil menangis. Zack menolak dan meminta gadis itu segera pergi. Tanpa disadari, dengan bersikap seperti itu, dia sudah membuat hati Amy lebih patah hati lagi. Zack pulang dengan perasaan tidak karuan. Dia mengajak Laura berbincang tentang yang dilaluinya di sekolah tadi, terutama soal esai yang harus dia tulis untuk kuliah. Ibu dan anak itu terlibat perbincangan yang penuh emosi. Cerita berlanjut ketika Laura punya ide untuk membawa Zack ke Laudres setelah melihat video mengenai air ajaib yang bisa menyembuhkan penyakit. Walau akhirnya dapat penolakan dari sang suami, Laura bertekad membawa Zack ke sana. Hari keberangkatan pun tiba. Sebelum menaiki mobil, Amy tiba-tiba datang dan menyampaikan bahwa dia menyukai Zack. Sesampainya di sana, tanpa buang-buang waktu, Laura dan Zack segera melaksanakan ritual pengobatan. Beberapa waktu kemudian, Zack, Sammy, dan Amy
pergi bertiga menghadiri dan bersenang-senang di konser Jason Mraz. Sepulangnya dari sana, Zack kambuh dan tidak bisa tidur. Pemuda itu mendatangi rumah Sammy dan masuk ke kamar sahabatnya tersebut melalui jendela. Di sana Zack mengetahui bahwa tidak sengaja bahwa selama ini Sammy menyukainya. Dua sahabat itu bicara melalui tulisan hingga tercipta sebuah lagu yang sangat manis. Sebelumnya, Zack berkata jujur bahwa dia juga mengagumi Sammy. Seandainya keadaan berjalan normal, mereka akan bersama. Sammy lantas mewujudkan ide Zack yang mengatakan ingin membuat video saat mereka bernyanyi dan mengunggahnya di YouTube. Tak disangka, video mereka ditonton lebih dari 20.000 kali. Laura kaget ketika dia mendapatkan telepon dari seorang pewarta yang ingin mewawancarai mengangkat cerita Zack. Apa yang terjadi selanjutnya pada kehidupan Zack, keajaiban seperti apa yang sudah menunggunya. Kemudian di malam hari, Zack pun diberikan kejutan oleh ayahnya yang memberikan sebuah mobil. Kemudian mereka pun test drive. Kemudian ayahnya pun meninggalkan Zack dan Amy agar mereka bisa berpacaran, dan setelah itu Zack dan Amy pun akan melakukan adegan dewasa. Zack pun merasa dirinya tidak pantas karena dia umurnya tak lama lagi. Kemudian Zack pun berlari sambil mengendarai mobil. Esok harinya pun gurunya datang lalu mengatakan bahwa lagunya akan direkam di perusahaan rekaman yang berada di New York. Mereka pun berangkat ke New York dan di sana mereka melakukan rekaman. Setelah itu, videonya pun viral dan terkenal hingga masuk TV, dan Amy pacarnya pun melihatnya juga. Kemudian setelah semua itu, Zack pun menemui Amy dan meminta maaf soal kejadian malam itu. Beberapa lama kemudian, Zack pun sudah mulai lemah karena menjelang akhir hidupnya. Dan di saat menunggu akhir hidupnya, Zack pun melakukan konser untuk yang terakhir kalinya, yang ditonton teman, pacar, guru, dan keluarganya, dan tak lupa juga dengan para fan di dalam gedung. Suasana pun menjadi terharu, sedih, dan bercampur aduk di saat Zack tidak bisa meneruskan lirik lagunya dan penonton pun bernyanyi bersama agar lagunya tetap berjalan karena Zack sudah mulai. Dan di akhir film, setelah Zack tiada, Zack pun meninggalkan sebuah surat untuk keluarganya dan semuanya untuk berterima kasih atas